Kembali lagi di FYP Hunter. Oh itu namanya. FYP Hunter. FYP Hunter. Nih gue mencoba meminta bantuan orang-orang lain untuk mencapai FYP bang, hebat gitu. Susah lo kalau mintanya gue salah sih, Za. Justru kan ini Salah kan sih, Za. kapan lagi bisa mengajak Barry William ke panggung TikTok? Kapan aja. Gue mau murah, Za. Kapan aja mau gue kalau diajak. FYP Hunter. Hari ini aku harus FYP. FYP Hunter. Besok juga masih harus FYP. FYP Hunter. Setiap hari kalau bisa FYP terus. FYP Hunter. Ayo kita mulai berburu FYP. Barry William dari William ya bang. William, Barry William ya. William. Iya. Dari podcast Pachinko. Dan Asik. juga podcast Senin Kamis. Udah nggak ada. Udah Sudah bubar. Aturan saya comeback sekarang pecah itu bang. Udahlah nggak usah lah. Comeback itu. Listerin masih nungguin Listerin. Iya, tapi biarinlah, Za. Itu biarlah. menjadi legend. Saat lagi bagus-bagusnya cabut kita. Oh, Podfest tuh berarti terakhir. Banyak tuh. yang menyayangkan kok bubar sih. Iya. Terakhir di Podfest Terakhir di manggung. Podcast Terakhir di manggung. Terus Podfest itu, episode ya. terakhir Nonton kita gua tayang dirilis 19 Februari kemarin. tuh. Berarti emang sengaja bubar itu. Ya memang udah gak ketemu waktunya. Oh, sibuk-sibuk semua. Udah masing ya, sibuk sibuk-sibuk masing-masing semua ya. kan. Iya. Popon berantem sama dokter. Harry berantem sama itu deh. Oh iya ya. Oh iya banyak konflik ya. Iya, Banyak yang anteng kan konflik. cuma gua sama Yuda. Betul. Diam-diam, Iya. nggak ngapa-ngapain di Instagram. Bang Popon setiap rilis spesial selalu ada musuh baru. Ada. Selalu musuh Tapi baru. itu kan menurut gua adalah salah satu orang yang stance opininya kuat kan. Ih, kuat Pasti banget, begitu. ih, kuat Akan banget. ada yang suka setuju banget, support banget, ada yang sebel banget. Dan sama dia dibalas-balesin satu persatu di Twitter Ya emang sih. cara mainnya begitulah si Iya. Popon lah. Nah, Bang Bar ini selain podcaster juga Kagak usah pakai bank lah, Za, anjing. Iya ya, sebenarnya kan lu di bawah gue ya, Bar, ya? Iya. Karena tuh dulu kan gue diketawa kan. Iya, cuman karena lu lebih baru gabung di stand up aja kan. Sebenarnya bukan karena itunya, tapi karena gue kan barengnya sama Ilham sama Rais gitu-gitu. Oh. Nah, mereka manggil lu pakai bang semua, jadi Iya. gue terbiasa gitu. Angkatan sekolah kita bareng kok pasti. Iya, Lulusan 2010. Biasanya kalau orang udah ngomong jangan panggil bang lah, baru gue panggil nama tuh kayak Pras, Nama aja, Rigen, nama tuh, aja. Bar aja ya. Nama aja. Nah, jadi Barry William adalah pelopor komika diet juga ya Bar. Lu wave 1 tuh dulu tuh, lu Rigen. Gua dulu malah kayaknya. Iya, tapi lu diet kan nular sebenarnya menurut Iya gua. sih, iya, Dia iya. tuh nular. Nah, awal tuh omongan kayak Barry kurusan. Abis itu nggak lama abis lu Rigen kurusan juga. Iya, iya. Baru deh tuh yang sekarang deh gue Iya, Ilham iya, gitu-gitu iya, kan. Iya. Nah, lu kenapa tuh awalnya bisa kepikiran gue kayak diet ah? Kayak waktu itu belum 107 Za. ngetren. Ja, 107 Za. Tapi kan Ilham Itu 2002 ya. 210 baru mikir kan. 107 gak cuma lu doang maksudnya gitu. Nah, sebelum gue jawab ada sedikit cerita lucu soal Ilham. Soal Ilham. Jadi gue sama Abdur kan tur kontras Opener, lu opener. Iya. di kota pertama Malang. Heeh. Lagi di kamar, Abdur tiba-tiba ketawa. Iya. Hahaha. Kenapa Dur? Enggak, ini gue Lu sekamar berarti sekamar Iya, nih, iya. gue lihat Ilham lucu banget. Dia habis upload video transformasi dia turun 40 kilo. Betul, iya. Yang dulu tuh, itu kan tahun lalu, akhir tahun lalu tuh. Dia habis update video dia dari 210 turun 40 kilo jadi 160-an. Iya. Terus gue ketawa karena setelah turun 40 kilo masih gede. Iya. Si Abdur gitu ketawa terus gue anjing bener juga. Sebenarnya itu yang komen kan banyak yang support kan. Iya sebenarnya kan disupport. Tapi yang gue juga sebel kadang ini kan video transformasi nih. Kan ada kayak dia nge-gym, Iya, lari. Nah, iya. tapi di tengah selalu ada nyelip kayak foto dia sama Bernadia atau ada mulu. Gue bilang Ham, ini gak ada hubungannya sama weight loss. Ini Dia nggak ada cuma pengen hubungannya." pamer tuh si anjing Iya, itu emang. gak ada hubungan sama weight loss itu. Iya. Tapi lu pertama dulu pribadi tuh berarti tuh. Pribadi ya, karena merasa udah makin ya udah nggak enak lah dilihat, udah nggak Iya. enak berkegiatan juga udah nggak enak. Ngap gitu-gitu. Ngap, terus naik motor udah mulai berkurang kenyamanannya. Iya. Pilihannya adalah gedein motor atau nurunin berat badan. Gedein motor mahal, 100 juta lebih. Turunin berat badan lebih murah. Dada ayam masih oke lah. Budget dada ayam sebulan 500.000 tuh murah. Iya. Gitu ya, 500 sampai 750.000 tuh mulai. Jadi gue memilih untuk Bener. gue turunkan berat badan. Walaupun dada ayam kalau udah hari keempat udah mulai agak membel tuh biasanya tuh. Nah, Kerasa udah mulai kerasa emang tuh cara ya. gorengnya sih. Cara gorengnya. Bukan cara goreng, cara masaknya. Cara masaknya. Dan paling enak memang abis dimasak langsung dimakan.
Bener ya nggak bisa disimpan-simpan. Nah, ya. dada ayam disimpan ayam, ya. jadi penghapus. Iya kan? Iya keras banget bener deh. Jadi penghapus gitu. Pasti day pertama tuh kayak enak nih makanan diet kayak gini Betul, nih. Nah mulai betul. minggu-minggu kedua kayak anjing paha nih gue kangen makan paha Nah, gitu. untungnya gua tidak punya masalah dengan makan. Oh lu gak ribet. Jadi gua bisa makan makanan yang sama berbulan-bulan tanpa Iya. merasa bosen. Sebelum diet tapi lu makan dada ayam gak? Makan aja. Oh, makan aja ya, makan Lebih aja ya. kalau ke restoran atau pilihannya ayam pasti makannya dada ayam. Tapi Sebelum itu diet pun itu? lebih ke alasan ekonomi karena dapatnya gede. Dagingnya banyak. Udah itu aja. gitu. Bisa kenyang gitu doang. Makanya lu nggak kaget dengan Dan tidak diet ada dada masalah. ayam. Itu kalau nggak gitu. salah gue 2022 mulai Za. 2022. 2022 mulai ya. pertama kali defisit kalori tuh. Berapa lama tuh jalan tuh? Pokoknya gue kalau nggak salah waktu itu 7 bulan di bulan dari 107 ke 93. Pokoknya di 14. Agustus Agustus tuh gue Juli kalau nggak salah Juli itu 93. Itu nge-gym juga tuh tapi? Enggak itu Defisit doang ya? yang zaman kita di kantor stand up Indo Za. Iya 2022 itu. Nggak olahraga ya? Nggak aktivitas olahraga, doang defisit ya? kalori doang. Defisit kalori doang. Defisit kalori. Gue mulai nge-gym di 2023. Oh gitu. Jadi setelah defisit kalori, oke gue tahu gue bisa nurunin berat Iya. badan 93. Agustus lalu touring, agak berantakan makan. Iya. Ya mulai naik lagi ke 95, 96. Karena touring tuh Karena ya. touring. awalnya. Sampai akhirnya Desember berat gue udah hampir 100 lagi. Terakhir gue kalau nggak Oh. salah Desember di 97 atau 98 gitu. Terus, wah kayaknya tahun depan goals gue berikutnya adalah gym deh. Baru lu nge-gym. Udah di bukan situ. defisit, baru langsung gue kontak Fajar Otot. Iya, Fajar Otot. Sampai sekarang kan tuh. Akhirnya balik lagi gue ke dia. Balik lagi ke dia. Jadi 6 bulan itu Za gue. Iya. 6 bulan sama Fajar Otot. Body fatnya turun jauh. Jadi lebih massa ototnya naik. Beratnya sama tetap 97 tapi fatnya berubah jadi fatnya otot. berubah jadi otot. Dan Iya. terakhir tuh gue kalau nggak salah sama Fajar Otot tuh 95. 95. Berat di 95. Lalu biasa kepotong touring segala macam bla 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 2004 naik lagi. 2024 naik lagi. 2024 naik lagi, tapi cuman sampai 100 kilo. Sampai sekarang gue 100 kilo berat gue. Tapi lu udah mulai ini lagi. Tapi kan? sekarang mulai lagi. Iya. Emang yang susah sebenarnya cuman komitmen untuk datang ke gymnya doang gitu. Iya. Sama kayak anak-anak brengsek ini di Ketawa Club kan. Itu udah komit tuh kayak ayo nih nge-gym bareng karena gue Melham kan duluan kan. Iya. Terus kayak 2 orang itu tuh kayak ya udah nih membershipnya ada yang per 3 bulan di gym kita di Kemang kan. Iya. Yaudah ya langsung 3 bulan nih biar komit nih. Bayar datang 3 kali total ya dihitung ya. 3 hari pertama abis itu udah. Sehari sejuta mahal bener gym lu. Makanya itu yang susah Iya, tuh. tapi memang harus dari keinginan sendiri sih, Za. Kalau gue Iya, ngerasa ya. iya sih. Gue nggak ahli-ahli banget soal gym, gue Soal juga yang badan, soal badan. tapi memang kayaknya kesadaran diri sendiri itu yang poin utama yang harus Iya, kita punya. kalau Karena dari kalau itu. diajak orang, awalnya doang semangat. Iya sih harus ada motivasi Ilham sendiri. kan dari kapan tahu Za? Iya, iya, Gua suka ayo Ham gini. Ah. Tapi iya ntar begitu gua nggak tahu titik baliknya apa sampai dia akhirnya memulai. Iya sih. Yang penting motivasi sendiri. Iya. Nah itu yang gue pikir anak-anak ini punya itu tadinya. Kayaknya udah cukup motivated. Nah, lu sendiri apa yang bikin lu ngerasa anjing gua kayaknya udah Gue kegedean deh. sama ini juga kenyamanan terus kayak semua head comment juga lumayan ngaruh banget. Karena kan kalau Gara-gara dibilang itu Teletubbies itu. iya karena kalau yang ngomong misalkan satu orang nih gendut lu, ini mah haters nih. Iya. Tapi kalau yang ngomong Banyak. 400 kan juga Iya, iya gua juga gendut kayaknya ya. gitu Iya, ya. iya. Sama istri gue, cewek gue waktu itu kayak kita nonton bioskop terus gue suka ngorok-ngorok sendiri gitu. Padahal nggak tidur. Kalau napas. Iya, kalau nafas gue kayak ngorok. Gue pun nggak ngeh. Gue pernah tuh kayak gitu Nah tuh. itu udah bahaya tuh. Iya benar. Kayak gitu kan. Nah tapi selain diet juga lu kan hobi motor Bar. Iya. Nah katanya tuh hobi cowok akan selalu terkadang terlihat gak masuk akal di mata cowok lain gitu. Misalkan cowok punya hobi satu nih. Nah di mata cowok lain yang gak punya hobi itu kayak lu ngapain kayak gini-gini. Kayaknya bukan di cowok doang deh. Iya kalau ke cewek mostly hobi cowok udah pasti gak masuk akal. Rata-rata. Kalau buat iya bener sih kalau Iya. buat cewek kayaknya semua hobi cowok aneh deh. Aneh. Harusnya lu nggak usah punya hobi, tugas lu adalah gua gelendotin itu doang Iya, kan. iya, Buat iya, perempuan iya, itu iya, kan. iya, itu. Ngapain sih main game? Apa untungnya? ngapain? Nah, Mending tuh- temenin aku beli seblak. Betul. Nah kalau ngomong popon FIF itu Bang. Kalau ngomong popon Bener. tuh. Iya. Nah tapi karena waktu itu gue ketemu Bari di Bali kan. Gue waktu Iya. itu stand up di Joyland. Iya, Soalnya lo kan. gua lagi di Iya. Bali tuh. Itu gua Hari ngapain kedua ya?
abis itu kita ketemu di kayak beach bar. beach club gitu samping pantai kan. Iya. Ternyata kayak lu naik apaan gitu kan, lu naik motor Iya, gitu iya. kan. Berapa itu lama? gue lagi ngapain nih? Heeh. Gue lagi ngapain nih di Bali ya? Dan lu sendiri kalau nggak salah. Sendiri. Heeh. Itu gue pulang dari Lombok, Ja. Di Lombok lu sendiri juga? Iya kan gue nyampe Lombok sendiri. Jadi gue berangkat dari Jakarta ke Bali, lalu nyebrang ke Lombok, balik lagi ke Bali. Nah itu di mana ya sebenarnya kenikmatannya Bar? Kan lu kan kenapa nggak ya udah naik pesawat aja kayak kita orang normal lainnya gitu kalau emang ngincer Balinya. Berarti lu bukan ngincer kotanya kan? Bukan. Perjalanan. Kalau gue di jalannya, gue suka di atas motornya ternyata. Apa yang enak di situ? Kalau gue ngerasa distraksinya dapat, ketenangan. Itu headsetan tuh musik gitu. Nggak pakai headset, gue pakai intercom. Fungsinya sama, Iya. cuman tidak nempel di kuping. Jadi Oke. secara Tapi itu musik, muterin musik. podcast. Oh. Gue dengerin orang ngobrol sekarang. Gue udah lama banget nggak naik motor dengan musik, udah lama. Cukup Lu dengerin lama. podcast ya? Podcast aja, semua gue dengerin. Podcast audio gitu. Audio. Yang di YouTube pun gue tonton. Lu tonton juga audionya doang, denger audionya. Iya, tapi doang. gue denger audionya doang. Itu paling lama berapa perjalanan? Oh, gue membatasi diri gue paling lama 12 jam. Maksudnya paling lama tuh sekali Iya, jalan tanpa. jadi dari satu kota ke kota lain paling lama gue 12 jam. Istirahatnya berapa lama tuh? Berapa kali? Yang nginep. Oh, tidur. 12 jam tuh total. Iya, misalkan gue dari Jakarta ke Purwokerto itu kan 10 jam. Iya. Ya udah gue tidur dulu di Purwokerto. Enggak, maksud gua kalau paling lama sekali jalannya. Sekali jalan iya, 2 jam. Oh, 2 jam ya. Ideal. Oh, 2 iya jam, sih. 2 jam tuh ideal untuk istirahat. Masih kebayang sih kalau Ya, misalnya. jadi per 2 jam berhentinya gue. Kayak lu selalu kan jambore gitu-gitu. Iya, gue sebisa mungkin kalau masih bisa kejangkau naik motor dan gue waktunya ada, gue memilih naik motor. Dan makin lama makin banyak pengikut ya kayaknya ya, Bar. Banyak yang naik Alip, naik motor juga. Kalau Alip kan emang motoran, cuman dulu masalahnya adalah ya waktu mungkin dan uang. Iya, sekarang Udah pada ada anak-anak juga kayak kemarin kan kayak Rispo, Rigen, Bang Boris semua kan pada motoran. Tapi kan mereka pulangnya di towing karena punya duit. Kalau gua kan sayang 1 juta di towing mending 1 juta gue beli bensin buat jalan pulang. Gitu. Nah, ini kan FVP Hunter nih, Bang. Ya. Jadi kita bakal bikin TikTok lip service gua sama lu. Nah, lu sebagai anak motor nih yang lu kan udah lama juga kan? Ya lumayan lah. Tapi ada nggak kelakuan anak motor lain atau pengendara mobil atau apapun yang lu sebel gitu ngeliatnya? Atau kayak agak norak gitu, nih apa sih lu gitu? Ya sebenarnya kalau dibilang yang bukan agak norak sih, sebel sih sedikit ya, kayak lebih ke ya ngerasa paling sebel sih emang sih. Misalnya Contoh ya, ini contoh paling umum nih. Kalau touring mah nggak boleh towing, kalau towing mah nggak dihitung touring. Oh, ada statement. Ada kayak ya kalau towing mah nggak bisa dibilang touring, bro. Towing itu diapain sih? Diangkut ke mobil. Jadi misalkan lu berangkatnya naik motor ke Bali. Dari Jogja. Dari Jogja ke Bali naik motor. Nanti pulangnya lu naik pesawat. Oke. Motor lu naikin mobil dikirim. Oh gitu. Itu mah nggak touring, bro. Kalau touring sejati mah lu Kalau naik touring motor. sejati mah lu berangkat pulang motor lu berangkat bareng. Oh, ada tuh yang kayak gitu. Kalau gue pribadi gue nggak masalah. Terserah lu. Terserah. Iya, beda-beda karena orang kan. kebutuhan beda-beda. Ada orang gue cuman punya waktu seminggu. Iya. Nah kalau gue kan waktunya banyak, jadi gue lebih memilih gue ridingin aja. Oke. Tapi kalau ada kerjaan-kerjaan yang cuman 10 hari berangkat gini terus pulangnya di towing, ya gue ikut rombongan. Oh. Tetep ikut towing. Jadi tapi selalu ada kan orang si paling touring. Iya. Yang ngerasa kalau towing mah nggak dihitung touring, bro. Sorry ya. Beda nih. Gua full riding. Ada. Selain itu apalagi tuh statement? Atau mungkin dari fashionnya atau ada kan biasanya kalau orang-orang kayak gitu ada yang beda tuh. Ya, dari yang biasa-biasa. Ya kalau statement apalagi ya? Tapi berarti di setiap hobi selalu ada pasti yang ada lah si paling. selalu ada ya. Iya, kayak gue juga kan main motor Bosozoku. Motor custom konsepnya Bosozoku yang Jepang-Jepangan, motor gangster Jepang. Ada aja yang ngomong Bosozoku nggak gitu kali. Oh, ngatur-ngatur cara modif orang. Ya intinya dia ngerasa paling ngerti. Oke. Si paling balik lagi si paling Bosozoku nggak gitu. Bosozoku tuh harus gini. Kalau ini mah motor custom biasa gitu. Selalu ada kan. Selalu ada kan kayak. Selalu ada sih. Lu baru mulai nge-gym. Nggak gitu kali ngangkatnya. Iya. Harusnya gini. Padahal kan ya wajar kita baru. Bener. Gitu. Dan Palu juga nggak nanya kan kayak Bosozoku gue bener gak sih kayak gini? Iya. Emang gue pengen bikin gini aja gitu. Selalu ada lah.
sebelum kita bikin skripnya, nanti di show lu juga akan bahas motor juga tuh? Sebenarnya sedikit sih, Za. Gue malah Sedikit ya? ngebahas motor di show gue tuh bisa dibilang nggak banyak. Sisanya berarti? Berangkat sekarang ini kan ngomongin soal prokrastinasi. 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 Iya. Itu apaan tuh? Prokrastinasi itu istilah untuk orang yang senang menunda-nunda. Oh ya, makanya lu berangkat sekarang karena biasanya Iya. orang kayak ntar deh Iya. gitu ya. Prokrastinasi itu gua nggak tahu ini bisa disebut Prokrastinasi. Iya, procrastination. Oke. Menunda-nunda ya. Menunda-nunda. Nah, menunda-nunda tuh faktornya banyak. Mm-mm. Perfeksionis, Iya. takut jelek, Uh-uh. takut gagal. Iya. Atau memang terlalu banyak pilihan sehingga bingung memulainya gimana. Iya. Intinya banyak lah. Ini di luar males. Iya. Jadi opsinya tuh banyak. Kenapa lu melakukan itu tuh banyak. Nah, Bukan males ya berarti. bukan males, di luar Uh-uh. males. Iya. Males mungkin ada salah satu hal, tapi banyak faktor Oke. lain ya. Salah satunya itu. Nah, tapi gue nggak tahu ini termasuk gangguan psikologis atau enggak Iya. ya. Gue sempat nanya sih kemarin, tapi katanya kayaknya bukan termasuk itu deh kayaknya. Tapi gue juga nggak nanya sama yang ahli banget. Lu nanya sama yang temen aja Ya, gitu ya. gitu. Nah, tapi kenapa lu milih itu untuk menjadi tema besar di? Karena semua orang tuh pasti punya hal yang sama, Za. Iya sih, bener sih. Semua orang tuh pasti punya sisi di mana dia menunda sesuatu karena takut. Iya, takut Karena- dicengin teman. Iya, takut dicengin, takut gagal. Mm-mm. Nah, ini ngomongin ini juga karena mengingat show gua terakhir itu kan 2020. Ya diketawain Sama, lama diketawa, kan, tapi masih yang diketawain lama. kan. Iya. Gua baru bikin lagi di 2025. Itu prokrastinasi juga. Banyak penundaannya Prokrastinasi dan gue juga. cukup banyak menunda hal-hal yang akhirnya setelah gue sadar harusnya nggak gue tunda ya. Nah, lu nundanya kenapa biasanya? Takut nggak laku. Show. Takut nggak laku, takut tidak lucu, takut tidak sewah teman-teman lain. Nah, itu kan Nah, kadang-kadang- tapi itu gue juga sih. Tapi kan ketakutan kadang-kadang itu Iya. cuma di bayangan kita kan, Za. Biasanya tuh kalau habis nonton spesial temen. Iya, kayak anjing gue bikin apa ya biar bisa kayak gini. Iya. Harusnya nggak usah gitu ya. Harusnya enggak kan, Sebenarnya sebenarnya harusnya itu kan gitu ya. personal kan, show kita personal kan. Iya. Nah, kadang-kadang di kehidupan sehari-hari kita juga punya ketemu Bener. orang-orang yang kayak gitu, kayak ih kok dia bisa ya deket sama bos. Oh iya Gitu-gitu. iya. Gue kalau ngelakuin ini kok gue nggak dipuji sama bos gue, malah ini udahlah gue ntar aja lah. Terakhir tuh shownya Frimawan tuh lumayan Iya. berdamage tuh untuk banyak Iya. komik tuh. Iya, betul. Udahnya pada Gimana ngerokok caranya anjing bikin Iya, begini? Ngerokok di depan kayak gue tuh situ kayak untung gue udah kelar bulan kemarin. Kalau enggak kan karena ketakutannya penontonnya sama Bar. Terus Iya kayak- iya irisan nih kayak. Iya di sana pasti ada aja yang nonton Iya, dua-duanya iya, kan. iya. Gitu. Nah itu makanya salah satu hal yang bikin gua ngebahas itu adalah itu, karena di show itu nanti gua akan menceritakan diri gue soal kenapa gua melakukan itu dan ngebandingin sama banyak komik lah. Mm-mm. Selain spesial, apalagi yang lu ngerasa lu juga menunda-nunda juga? Menikah? Tentu saja menikah. Menikah karena alasannya sama. Iya, karena banyak takutnya Banyak juga. Gue takutnya, takut ya. ini berjalan dengan lancar atau tidak. Iya. Bener nggak perempuan ini pilihan gua? Oke. Terlebih pada saat itu kan beda agama, Za. Oh, itu Kalaupun gua harus pindah, bener nggak pilihan gua, keputusan gua untuk pindah agama? Iya. Jadi pertimbangannya tuh sangat banyak. mah. Bener nggak ya gua mau sama dia seumur hidup? Atau bener Iya, nggak ya iya, dia iya, mau sama gue seumur hidup? Iya, Oke, iya, kalau iya, gue iya, yang iya. nanti amit-amit ninggalin, jahatnya di gua. Tapi kalau ternyata dia yang ninggalin, gua yang sedih gitu. Iya, serba Jadi salah ya. banyak banget yang ditakutin, yang mana kadang-kadang itu di kepala kita doang. Itu awal-awal lu ke Purwokerto tuh saat itu tuh. Iya iya. Oh, Ya di itu situ gue bilang, ya. makanya gue bermotor itu bagian dari distraksi, Za. Karena itu kan mungkin di show lu juga pertanyaan di kepala penonton ya, kayak Ya ada apa sih Bar sama Purwokerto? Pasti banyak penonton kayak gitu tuh. Kita pun juga kayak mungkin ya. kan biasanya orang Bali atau apa gitu kan. Ya. Lu kenapa kayak bahkan waktu gua ke Purwokerto sama Nomadun kayak lu udah kayak warga lokal parah gitu. Oh iya bener, lu pada ke kayak- Purwokerto. Tapi lu pada cuma sebentar. Iya, waktu Gue itu pengen ada- ngajak jalan-jalan padahal. Besoknya juga fokus nonton Mike Tyson waktu itu gitu sambil jalan. Iya, bener. Sambil jalan-jalan tapi sambil nonton Netflix Mike ya, live Tyson. ya? Iya, live. Iya. Itu ada juga tuh jawaban pertanyaan itu tuh. Ya kalau ngomongin Purwokerto adalah sedikit lah. Ada ya? Adalah sedikit lah. Tapi sebagian besar ngomongin soal itu. Penundaan. Iya. Tanggal berapa? 31 Mei 2025 di teater kecil Taman Ismail Marzuki. Oke, tiket Tiket harusnya masih ada. Gua nggak tahu, gua nggak pernah nanya karena gua takut. Nah, gua tuh sering kayak gitu, Iya, Za. lu jualan dari Jualan dari Februari. lu nggak pernah nanya? Enggak. Sampai sekarang Maret Sampai akhir sekarang nih. enggak. Gokil sih. Nggak pernah nanya. Gua Kalau gue takut. tipe yang Takut, Za. setiap hari gue nanya gue dulu. Maksud gue gini, kalau memang ternyata nanti begitu datang lah sepi, udah jadi bahan bakar buat dibahas. Tapi kalau penuh ya udah happy gue, Iya, bener dong. Bener. Makanya daripada gue tahu
nulis materi kepikiran, tiket gak laku kepikiran. Mending ya udah kalau memang ternyata H-1 gue tahu cuman laku 30. Ya udah mau nggak mau harus gue bahas dong. Kapasitas 200 laku 30. Ya udah, marah-marah aja gue udah. Tinggal ya udah bener kan harusnya gue nunda. Tinggal gitu kan sebenarnya. Ternyata prokrastinasi bagus teman-teman. Iya ternyata bagus kan, lihat mana lu bilang Panji bilang lakuin aja dulu bikin tai gitu. Tinggal gitu. Lu nggak pernah nanya sekalipun nih sampai sekarang nih. Tapi gue kan ada di grup itu. Nah mereka tuh laporan dan nggak pernah gue mau buka grupnya. Teater kecil kapasitas 240 sebenarnya, tapi jual tiketnya 200 something lah, nggak nyampe 240 karena dipakai untuk kamera kan. Buat kamera segala macam iya. Ya. Opener segala macam belum di. Opener sudah semua. Sebenarnya bukan opener, yang berpartisipasi. Oh jadi entahlah dia ngapain. Dia ngapain, nggak selalu opener. Iya, siapa itu berpartisipasi? Yang berpartisipasi ada Yono Erwin, Ratanca, anak stand up Bekasi, Arif Alfiansa, Boah dan Wiranagara. Oh, Wiranagara tuh ini ya. Apa mentor lo di Purwokerto? Iya, Dinsos dia punya Dinsos di sana, Dinas Sosial Patah Hati. Dan ternyata pas gue ngobrol, ternyata banyak pasiennya yang tidak di blow up di sosmed. Memang banyak. Memang kan selayaknya Dinsos gitu kan. Data pribadi pasien tidak boleh disebar. Confidential. Confidential. Kecuali lu cerita-cerita sendiri. Iya, gitu. Nama-nama yang mengejutkan juga tuh. Iya, memang begitu. Intinya berangkat sekarang di tix. Tidak. Bukan ya? Bukan di bariwilliam.com. Oh di bariwilliam.com. Ya. Lu bikin. Ujung-ujungnya ke loket itu landing page aja. Tapi lu bikinin ini sendiri lebih gampang. Dibikinin nama Comika semua. Tanggal 31 Mei di Teater Kecil. Oke, kita kembali lagi ke TikTok tadi nih, Bar. Kita bikin skripnya dulu. Iya. Ya kan? Gua bingung nih kalau lip service. Gua kan tahu konten lu yang itu kan, yang memuji sebenarnya sarkas kan. Iya, tapi targetnya hari ini adalah orang-orang yang merasa paling motor. Nah, gimana menggambarkan dia dengan satu kalimat ya? Kayak kan kalau kayak lu tahu orang-orang yang paling motor ini yang mereka pengen denger. Kayaknya orang belum terlalu nangkep tuh. Lebih ke touring mungkin ya. Orang-orang spesifik tuh. Lu tahu orang yang paling yang hobi touring motor. Oh iya. Tapi kalau itu nggak mengerucut ke orang-orang pikminya. Oh. Ya kan, takutnya semua orang yang touring motor bener, ya kan. Iya. Dimana lu pun pelaku touring motor bener, juga. Bener. Walaupun sebenarnya kalau mau kayak gitu juga nggak apa-apa. Kalau gitu juga biasanya harus spesifik apa sih, Za? Gue kadang antara memang gue ngatain apa enggak emang yang gue lakuin gitu. Jadi sebenarnya bisa juga kalau kita mau bikin orang-orang yang hobi touring motor gitu ibaratnya. Enakan mana menurut lo yang lebih? Bingung juga nih gue nih. Enakan yang abang-abangan sih ya. Iya emang sebenarnya paling enak kan nyerang si paling itu kan. Iya. Tapi kalimatnya gimana? Gue bingung juga tuh. Enaknya kalau kita nyerang hobi motor yang general, kita nggak akan menyinggung siapa-siapa karena ada lu kan dan lu pun orang yang hobi motor juga gitu. Lu tau orang-orang yang hobi touring motor, ini yang mereka pengen denger kayak, wah normal tuh Jakarta Bali naik motor normal itu. Enakan kayak gitu kayak gitu aja. Jadi nggak usah banyak hate speechnya. Iya. Berarti dari gue dulu tuh ya. Boleh tuh. Normal tuh Jakarta Bali pakai motor biasa sih. Biasa. Banyak orang ngelakuin itu sih. Padahal lu punya duit buat beli tiket pesawat, tapi lu pilih motor, waras itu. Iya waras. Wajar. Passion kan. Bukan karena nggak punya duit. Iya. Nah terus lu mungkin bisa ke sisi biaya mungkin ya. Biaya. Karena kan biaya buat hobi motor juga lumayan kan. Nah itu bisa lu waras-warasin juga mungkin. Iya. Makanya kayak beli tiket pesawat bolak-balik 3 juta kalau kalau naik motor 5 juta sih biasa sih ya. Emang mahalan? Pasti lebih mahal aja. Gitu. Pasti lebih mahal aja. Misalkan nih lu naik pesawat ke Bali berapa? Pesawat ke Bali. Ya paling berapa kalau sekarang ya? Taruhlah 1 juta. Iya. Misalkan 1 juta, bolak-balik 2 juta. 2 juta tiket pesawatnya doang. Kalau lu naik motor lu mesti hitung kos bensin, hotel. Nginep kalau lu kalau lu nginep di hotel. Yeah. Kalau yang tidur ngemper ya nggak bisa dihitung tuh. Makan. Iya ya. Udah lebih lama, lebih capek dan lebih mahal ternyata. Itu kalau yang sekali jalan. Kalau baliknya di towing bayar. Minimal Bali Jakarta 2,5 juta. Ngirim motor. Oh, iya lu bisa habis. Tapi kalau full riding ya udah berarti kos berangkat dikali 2. Sama pulang. Lu bawa motor hari ini? Bawa motor. Nah, kalau mau closingnya ntar lu kayak udahlah cabut lu gue kemana? Biasa Jogja naik motor gitu juga biar kita mengaminkan yang kita omongin kan. Biaya ini gue
dalam kurungin aja, jadi ntar lu ini yang ngalir aja ya, nggak usah gue verbalin kata per kata. Oh ini juga bisa nih kalau mau ini pakaian. Iya, apa nggak gue kayak ini dulu, taruh pakaian gue kayak yang tadi dulu tuh. Iya. Berarti lu udahlah lebih capek, lebih repot, lebih mahal. Tapi tuh lebih normal di mata kita. Malah orang naik pesawat tuh aneh sebenarnya gitu-gitu aja. Hidup kok terlalu gampang? Iya, hidup cari yang susah. Hidup cari susah lah. Nggak mau ngerasain kesusahan teman-teman lain. Hitung-hitung ngerasain nasib driver Gojek kan. Berjam-jam di jalan. Berjuang itu. Berjuang sama. Perjuangan orang beda-beda aja. Kalau dia nyari duit, kalau lu nyari validasi nggak apa-apa ya, gitu-gitu. Nyari validasi. Tadi apa lebih capek, lebih mahal, lebih repot ya. Lebih repot. Gue pakai tuh ya bare yang ojol tadi ya. Boleh. Ojol validasi. Nah, abis lu tadi mau apa? Pakaian. Nah. Sebenarnya gue nggak tahu ini cara ngerangkainya gimana, tapi gue coba jelasin ke lu supaya lu kebayang. Jadi di skena perturingan ada tuh namanya riding gear yang proper. Riding gear yang proper tuh yang kayak robot, tahu nggak lu? Yang ada protektornya lengkap. Sarung tangan gitu-gitu. Sarung tangan, jaket, celana, pokoknya dia tebel. Riding gear protector. Riding gear full protector. Kasarnya itu adalah riding gear yang jaket yang lu pakai nggak akan lu ganti-ganti, jadi lu nggak perlu bawa jaket lain karena kan harus compact kan barangnya kan. Kejadiannya tuh di Abdur. Jadi Abdur tuh lagi senang touring, lagi gila touring lah. Semenjak yang kontras ini. Abis beli motor di Purwokerto, motor adventure kan. Dapat satu set. Jadi gini, ada yang support gua. Brand. Jaket, brand. Terus gua bilang, Dur, ada nih yang mau support jaket, lu mau nggak? Mau Bar, pilih aja Dur. Dipilih. Gua pilihnya tuh hoodie kayak gini. Hoodie, celana riding. Jadi celana riding tuh celana denim yang ada protektornya di dengkul sama di pinggang. Tapi celana kasual. Kelihatannya juga normal aja. Hoodie-nya juga hoodie kasual gitu, Di sininya ada protektor, di punggung ada protektor, di bahu ada protektor, tapi tidak kelihatan. Ya kayak kalau lu datang ke Jambore gitu-gitu kan. Iya, pokoknya itu kan normal-normal aja. Hoodie normal aja. Normal aja. Abdur tuh milih gambar satu set yang full nih, biar kebayang ya, biar lu kebayang kayak yang bener-bener paling biar lu kebayang gambarannya kayak apa. Berarti brand ini ngendorse lu tawarin ke Abdur, dia milih sendiri. Abdur lagi senang touring. Nah, ini motor banget sih. Nah, kalau dipakai tuh kurang lebih kayak gini nih, lu kayak Dan ini tuh panas. Lu kalau pakai gini di Jakarta panas. Iya, sampai leher-leher gitu. Iya tuh satu set tuh segitu. Ini istilahnya apa tadi? Sebenarnya riding gear full protector lah. Abdur milih kayak gitu. Milih kayak gitu terus. Lu buat apa Dur beginian? Buat keren lah Bar. Anak touring gua, masa nggak pakai ginian gitu. Padahal baru dibanding lu. Iya, maksud gua dulu pakai gitu emang pas baru mulai touring. Iya, masih norak. Belum ngerti. Di Indonesia pakai gituan mah melekep badan lu. Berarti ini ya. Intinya kan pakaian lu terlalu touring. Iya, terlalu touring untuk jarak yang kayak enak sih emang ke pakai gituan ke Bandung tuh enak tuh. Iya. Enak tuh ke Bandung doang pakai gituan. Emang banyak banget bahaya yang lu temuin di jalan. Iya. Nah, biasanya jaket orang pakai kayak gitu tuh jaketnya biasanya yang 4 musim, Yang ada winter gitu. Iya, jadi lu udah panas, winter, hujan pakai itu nggak ganti-ganti. Iya. Bahannya udah Gore-Tex, waterproof. Emang perlu kalau itu ya. Itu perlu. Menurut lo enak yang itu dulu atau yang tadi yang awal yang lu bilang tentang nasihatin motor itu yang kayak nasehat dulu sih. Nasehat dulu bukannya di awal dinasehat sih. Itu mending di belakang ya. Untuk yang itu paling touring kayak. Dan lu juga terus ada lagi yang asumsi gini, touring kalau nyaman tuh nggak bisa dibilang touring. Tidur di hotel tuh kadang-kadang ada yang jadi masalah sama orang. Tidur di hotel aja? Iya, kayak touring nggak mahal kali, yang bikin mahal gengsinya. Tidur mah nggak harus di hotel. Terus harus tidur di mana? Pom bensin lah. Murah. Beneran beneran ada. Beneran ada. Jadi kayak dia membuktikan maconya dia. Ini gue beneran real nih gue. Touring banget. Touring banget, tidur gue di mana aja cukup. Yang penting bisa merem sebentar. Mungkin sebenarnya kan itunya kan sebenarnya nggak nyebelin, tapi yang nyebelin kan bahwa dia ngebahas itunya kan. Iya, sebenarnya kegiatannya nggak nyebelin. Yang nyebelin adalah dia ngerasa paling touring dibanding yang lain. Kalau nggak berat, nggak bisa dibilang touring. Lu mah kurang adventure. Nyaman tidur di hotel pakai AC. Apa petualangannya gitu. Berarti apakah itu kita ringkas aja jadi satu tuh. Jadi kayak intinya kalimat-kalimat yang nyebelin aja. Tadi kan apa? Towing mah
nggak bisa dibilang Nggak bisa dibilang touring. Mm-mm. Tidur di hotel juga nggak bisa dibilang touring Nggak, gitu. Mana petualangannya. Iya, mana petualangannya gitu. Berarti Tidur kok nyaman di AC nyium bau parfum. Psst. Berarti itu Nyium nasihat. bau pertalit dong. Iya, gitu-gitu aja. Iya kan? Dan lu juga ngasih kita nasihat-nasihat yang kita juga nggak minta sebenarnya, tapi tau-tau lu ngomong. Nah, baru lu kasih tahu tuh dua ini tadi. Bro, lu peragain aja, bro. Touring pakai towing mah itu nggak touring. Iya. Touring di hotel juga nggak touring, tidur pom bensin lah. Tidur kok nyium parfum hotel, nyium pertalite itu baru anak touring. Nah, Iya, gitu baru aja. motor banget. Iya, baru motor banget. Nah, kayaknya udah bisa closing tuh kayak di situ Udah. Bar. Abis itu lu atau masih ada poin lagi yang masih kelewatan? Apa ya? Statement-statementnya ya. Masih muat sih buat kayaknya enak tebelin di statement aja nih Oh sebenarnya. ya udah, Iya. ya udah berarti ya bahas itu aja. Atau kalau ada statement lagi Apa ya? jadi lu ada 3 satu lagi kali ya, satu lagi. Karena tadi kan lu udah ada towing. Iya, yang tidur nyaman sama Tidur kayaknya mungkin terakhir tuh kayak paling nggak masuk akal soalnya Iya, tuh. iya. Harusnya nggak ada urusannya kan tidur. nggak ada urusannya. Itu kan masalah lu punya biaya atau enggak aja Iya. kan. Dan lu tidur di hotel juga nggak membuat lu lebih tidak macho juga iya betul, sebenarnya sebenarnya itu di cuma pom masalah bensin kemampuan aja benar. Heeh. Apa ya statement satu lagi ya? Yang gue cukup sering denger di internet tuh kalau Iya. perdebatan. Oh, biasanya di internet ya? Iya, itu tuh ada aja tuh ya. Di real life malah jarang. Di real life juga ada Ada sih. juga. Gue pernah ketemu orang-orang yang menyalahkan towing bagian dari touring gitu. Kalau speednya nggak pernah ada yang pick me tuh kayak misalkan kayak segitu lagi lah misalnya apa gitu. Ada sih sebenarnya. Atau durasi kan tadi kan lu 2 jam tuh mungkin ada yang kayak bar gua kalau belum 8 jam tuh gua gini. Kilometer. Oh iya kilometer kayak. Lah touring mah minimal ke Sabang kali. Kalau belum ke Sabang mah belum dibilang anak touring. Sebenarnya gitu. Jauh. Tapi iya, Sabang kilometer 0 itu adalah kiblatnya anak touring gitu Za. Jadi kayak suka touring ya? Udah ke Sabang belum? Oh belum. Gue sih udah kemarin. Gitu. Ada gitu tuh Za. Lu kalau belum nyampe Sabang Belum sah lu kayaknya jadi anak touring belum sah tuh. Ada tuh Za yang gitu-gitu. Ada yang gitu-gitu ya? Ada Za. Jadi yang lain pun juga jadi bawaannya pengen ke Sabang juga. Lu udah sampai Sabang? Udah gua kemarin. Sumatera itu kan gua ke Sabang. Coba lu nggak pernah mengeluarkan statement itu? Enggak, tapi gue pernah denger kayak suka touring ya. Udah pernah ke kilometer 0 belum bro? Belum ya? Oh bagus bro, sono. Sana lah kalau lu anak touring lu harus ke sana. Gitu Za. Iya, kebayang. Gitu Za. Ada tuh Za yang kayak gitu Za. Kebayang. Bapak-bapak tuh gue pernah ketemu bapak. Udah pernah? Belum om, saya mah baru Jawa-Jawa aja. Kesana lah, anak motor tuh harus kesana gitu kayak. Iya. Berarti itu terakhir tuh di Sabang. Tujuan ya. Tujuan di Sabang. Abis itu berarti closingnya lu OTW Sabang aja misalkan. Misalkan gue kayak, dah pokoknya lu yang paling motor dah. Misalkan gue bilang kayak Harley Davidson juga kalau masih hidup sungkem sama lu misalkan. Itu orang bukan sih? Gua nggak tahu sih namanya apa bukan ya. Gue bilangnya gitu ngasal. Iya. Baru lu kayak emang lu pas pakai helm kayak lama kemana bro? Sabang lah, misalkan gitu. Iya. Nah itu aja ya. Boleh. Nah ini gue kirim ke lu Bar buat contekan kita. Lu tahu orang-orang yang hobi touring naik motor, ini yang mereka pengen denger. Kayak kita kayak keluar dulu, ntar kita kayak geser dikit. Iya. Gue yang buka ya. Oke. Tuh, 2, 3. Wah ke Bali, ke Jogja naik motor, normal itu, wajar banget. Lu padahal bisa naik pesawat tuh punya duit juga, tapi lu milih naik motor berhari-hari, wajar banget dan waras kayak gitu. Oh sangat normal karena memang lu tujuannya naik motor itu kan bukan buat cepet kan, memang untuk membantu UMKM masyarakat kan. Dengan naik motor lu bisa jajan di warung, walaupun secara kos lu keluar 5 juta pulang pergi, naik pesawat cuma 2 juta, tapi itu kan membantu masyarakat. Nah oke. Coba lagi. Ya. Tadi abang di pinggir banget nggak apa-apa. Kepotong. Nggak apa, yang gua kayak lama di jalan. Iya, yang kayak padahal lu lebih capek, lebih mahal dan lebih repot, tapi itu normal dan lu ingin merasakan perjuangan abang-abang ojol naik motor 12 jam sehari. Beda kalau mereka nyari duit, lu nyari validasi, tapi nggak apa-apa lah. Nah, baru lu masuk ke, dan yang paling mantep lu selalu ngasih kita nasihat-nasihat yang kita nggak minta. Iya, oke. Masuk ke towing, ke apa lagi tadi tuh? Sabang. Tujuan touring. Sama tujuan touring. Nah, habis itu kan towing. Hotel. Oh iya, towing hotel sama yang Sabang. Habis itu langsung aja gue harus ditutup di Sabang kan? Ditutup di Sabang, iya. Gue berarti segini ya, Rak ya? Agak kiri lagi. Oh, segini ya? Ya, segitu, Bang. Lu si Bari udah kan? Udah dia udah pas. Oh, guanya doang ya? Oke. Gue tadi apa? Ini? Oh, lebih capek. Validasi. Tuh.
2, 3. Padahal dengan lu naik motor, lu lebih capek satu, lebih repot, dan lebih mahal juga. Tapi nggak apa-apa, itu wajar banget. Lu ngerasain perjuangan yang tukang ojol rasakan. Naik motor 12 jam sehari. Ya bedanya kalau ojol nyari duit, lu nyari validasi. Tapi nggak apa-apa, wajar lah. Ini sangat wajar, sangat wajar. Gue lupa. Ini lu tadi nasihat yang paling mantap. Lu sama 1, 2, 3. Dan sangat wajar juga memang, karena memang lu kan kayaknya tipe orang-orang yang memang butuh validasi. Makanya suka ngasih-ngasih nasihat yang kita tuh kadang-kadang nggak perlu. Masuk ke nasihatnya. Lu bilang lah ke gue ini gitu. Oh iya, oke. 1, 2, 3. Misalnya kayak kalau nggak satu ngasih nasihat yang nggak perlu. 1, 2, 3. Kayak touring, kalau pakai towing tuh nggak bisa dibilang touring, bro. Nggak ada semangat petualangannya. Ya gimana? Kok gimana? Harusnya salah kalimatnya. Gimana? Gini aja kayak langsung jajarin kalimatnya aja bang, kayak lu bilang touring, kalau pakai towing mah nggak termasuk touring. Terus lu bilang touring kalau tidur di hotel mah ini. Itu kita perlu banget nasihat itu, dan itu valid banget omongan lu gitu-gitu. Seakan-akan itu bener yang dibilang gitu. Oh iya. Coba ya, posisi gue kita. Coba sekali. Yuk. 1, 2, 3. Kayak misalkan kalau touring pakai towing tuh nggak bisa dibilang touring. Kayak itu 1. Susah juga ya ternyata kalau langsung ya. Dijeberin aja dulu kalimatnya, baru kasih opini kita gitu. Iya, oke. 1, 2, 3. Kayak misalkan lu touring tapi pakai towing, motor lu naik ke mobil tuh katanya, apaan motor kok naik mobil? Emang motor keluar dari dealer? Harus di-ridingin lah. Itu penting banget sih memang. Gue tuh perlu memang validasi bahwa gue sih paling jalan-jalan naik motor 14 jam. Tidur di hotel, touring kok tidur di hotel. Nyaman banget. Mana petualangannya? Tidur dong kayak kami di pom bensin. Nah, baru anak motor banget, bangun tidur nyium bau pertalite. Kurang anak motor apa? Itu tuh. Sabang terakhir. Oke. Dan yang paling mantep tuh omongan lo yang ini nih. Nah gitu aja depan. 1, 2, 3. Dan yang paling ultimate adalah omongan soal kalau belum touring ke Sabang, belum sah jadi anak touring. Kepake banget sih. Itu memang sangat kepake ketika gua diwawancara sama mertua gua bahwa gua udah pernah touring ke Sabang. Pasti langsung diterima lamarannya. Penting itu. Penting banget. Intinya ntar gua bakal lapor ke Harley Davidson biar namanya diganti aja jadi Elu Davidson gitu. Lu lebih pantas kayaknya. Udah closing helm. Deh gua cabut dulu ya. Enggak. Ya. Tuh, 2, 3. Oke lah kalau gitu cabut dulu gue ya. Kemana lu? Biasa. Sabang naik motor. Oke, itulah effort kita mencari FYP bersama dengan Barry William. Semoga rame ya itu Barry videonya. Cobalah. Berarti kalau emang nanti ternyata berhasil, kayaknya gue bikin aja kali ya. Bikin lagi. Gue liat di YouTube Bang Panji, lu mulai ini ya, kayak gue nih komik apa anak motor doang sih gitu. Krisis identitas lah, sedikit krisis orang identitas. mulai ada yang tahu lu anak motor doang gak sih? Kayak nggak tahu lu komik ada. Oh, lu stand up juga? Ada iya, gitu itu tuh. Ada gitu. Itu awal-awal harus ada. kembali. Orang-orang tuh taunya gua motoran selebgram. Selebgram otomotif. Iya. Influencer motor. Enggak tahu lu. Apaan sih? Komik ya. Nah, kali. Terakhir nih Bari ini. Bedanya apa nih dengan personal branding show lu yang pertama dulu? Itu kan waktu masih rame perkara musang tuh ya. Iya. Dan itu salah satu ketersinggungan paling legend sampai sekarang. Paling legend sampai sekarang. Karena itu yang masih paling itulah yang membuka ketersinggungan dengan hewan lain-lainnya. Iya, dan selalu setiap temen, misalkan lagi kena kasus nih temen nih, selalu setiap ada ketersinggungan, selalu keluar kalimat kayak, ya lah bro, Bari bahas musang aja kena gitu. Apalagi lu wajar kayak gini gitu. Lu menjadi kalimat penghibur untuk 100 tahun lagi ketika ada komik menyinggung orang, selalu akan ada kalimat bahwa Bari aja pernah menyinggung musang gitu. Itulah kenapa judul show yang pertama itu personal branding. Supaya lu nggak, karena berusaha membangun persona sebagai anak motor, hilang anak motornya hanya dengan satu kejadian, musang itu. Bari musang. Nah, pada akhirnya branding anak motor berhasil dan malah itu menghilangkan stand up komediannya gitu ya. Jadi ini cerita yang full circle sebetulnya. Ini ya beda lah, kan udah bertumbuh 5 tahun lah harusnya. Bener. Secara pemikiran juga lebih dewasa. Mungkin kalau ngadu LPM dengan teman-teman lain mungkin gua nggak bisa, tapi ya ini mewakili teman-teman yang suka menunda-nunda dan takut menyesal. Kayaknya itu yang bisa gua bagi ke teman-teman. Itu perbedaannya dari personal brandingnya. Oke, thank you. Terima kasih William. Sampai ketemu di berangkat sekarang.